Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani fi kitabih Syirrul Asrar kama qala Allah taala fi kitabi qudsi au hadisin qudsi qala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu. Aku adalah menurut persangkaan hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersama persangkaan hambaku ini. Wahina fiha lil makna yazakuruni wa iza zakarani fi nafsi. Aku akan yazakuruni wa iza zakarani, mengingatku, kalian mengingatku apabila kalian mengingatku fi nafsi, pada diri kalian itu, Jakartahu fi nafsi, maka aku pun mengingat kalian, atau mengingatnya orang yang mengingatku itu fi nafsi, pada diriku. Wa iza jakarani fi mala'i Jakartahu fi mala'i ahsanu minhu. Jika dia mengingatku fi mala'i, pada waktu sunyi, Jakartuhu fi mala'i ahsan lahu, ahsanu minhu, maka aku akan mengingatnya di waktu sunyi pula lebih bagus daripada dia mengingatku. Fal muradu minhu fi wujudul insani wa huwa ilmu tafakkur. Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dengan ilmu tafakkur. Ilmu tafakkur maksudnya bagaimana kita melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa episode. Fal awalu fiha bi zikril lisan, jika kita mengingat Allah dengan zikir lisan. Kemudian bisa bi qalbi, dengan hati. Yang wasalis, yang ketiga adalah zikrus sir atau zikir sir, seperti kalimat bil isyarah hu atau kalimat huwa. 3 episode ini bisa kita terapkan dalam keadaan berbagai hal. Maka tentu saja bahwa nilai zikir itu ternyata berbeda-beda apabila kita sambil berzikir itu sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering para ahli ma'rifah mengatakan zikir qalbi itu aula min zikri lisan. Zikir qalbi itu sebenarnya lebih utama daripada zikir lisan. Kama yaqulu fiha min qauli Imam Nawawi yusamma fiha bizikril qalbi. Itu juga disebut oleh Imam Nawawi, diutamakan bahwa zikir qalbi. Artinya ketika kita mengucapkan lisan, jangan sampai terhilang pada diri kita, hati kita mengingat Allah. Karena pada dasarnya kita menyebut itu adalah alat. La ilaha illallah itu kan alat. Ucapan la ilaha illallah itu kan alat. Sebenarnya tujuan daripada firman Allah itu fazkurullaha, ingatlah kepada Allah. Jadi bukan menyebut, jadi ingat Allah. Nah, alat bantu untuk mengingat itu dengan ucapan. Apabila kita sudah mampu tanpa ucapan mengingat Allah, itu adalah khairun minhu, itu justru adalah lebih bagus lagi bagi seseorang. Kama yaqulu min qauli Imam Nawawi bal fiha li qauli Syekh Abdul Qadir Jalani ma'ahu fiha bi ilmi tafakkur, maka besertalah, hendaklah berzikir itu dengan tafakkur. Maka ini diperlukan ada 2, al-qalbu, kalau bisa adalah fisirri abadi, atau pada sir, relung hati yang terdalam. Sebagaimana beberapa halaman-halaman sebelumnya disebut di sini, zikir sir diantaranya adalah bi isyarati hu, dengan isyarat hu itu, sebagaimana firman Allah wa ya'lamu syirra wa akfa, Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, atau zikir dengan isyarah, maka Allah juga mengetahui yang lebih tersembunyi daripada itu. Maka dimulakanlah bagi seseorang itu untuk bertafakur. Di sini ada 3 buah hadis Nabi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Zikir itu yang dimana lil fadilahnya berbeda-beda. Fal awalu fiha kama qala sallallahu alaihi wasallam tafakkaru sa'atin, berpikir sesaat atau tafakkur sesaat, berzikir sesaat sambil berpikir.
sambil merasakan kebesaran, melihat dan merenungkan kebesaran Allah, jalalullah, kebesaran Allah, khairun min ibadati, lebih bagus daripada ibadah sanatin, 1 tahun namanya. Ini lil maqamil awal, ini makom orang pertama atau maqamul awam ya, makom orang awam ya sebenarnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang kedua wasani tafakkaru sa'atin, dalam hadis Nabi ini menyebutkan khairun min ibadati sab'ina sanatan, bertafakkur sesaat lebih bagus daripada ibadah selama 70 tahun lamanya. Nah ini makom orang khawas. Nah, yang ketiga adalah di sini disebut tafakkaru sa'atin khairun min ibadati afa amin. Barang siapa yang bertafakur, maksudnya berzikir sambil bertafakur, lebih bagus baginya daripada 1000 tahun lamanya beribadah. Subhanallah. Nah ini adalah makom orang yang ketiga, khawas atau para ahli marifah biasanya mengambil bagian dari nomor 2 dan nomor 3. Fattaufiq fihi ayyuqala man tafakkaru fi tafasilil furu' fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sanatin. Pada tingkat awam yang pertama biasanya orang sambil berzikir kepada Allah mengingat tentang hukum-hukum syariat yang zahir. Bagaimana caranya sholat, untuk apa sholat itu, berarti sholat itu harus dikerjakan, harus di awal waktu atau bagaimana kalau hukum sedang ini, hukum makan ini apa, hukum makan ini. Maka orang-orang yang bertafakur fi ilmi kama yuqalu fiha li ilmi syariah au ilmu furu' atau ilmu cabang-cabang syariah, masailul fikih misalnya, maka orang itu dianggap dalam hadis tadi sama menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dengan beribadah selama 1 tahun namanya. Nah itu pengertiannya. Kemudian man tafakkara fi ma'rifatin ma yajibu alaihi minal adati fa khayyaru min ibadati sab'ina sanah. Kedua adalah kelompok yang berpikir sambil dia mengetahui tentang kewajiban isi daripada ibadahnya, isi daripada ibadah, maka dia adalah mendapatkan pahala 70 tahun lamanya. Isi dari ibadah misalnya lil qasdi, karena di dalam pembahasan ini Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa memahami tentang tarekat daripada syariah itu sendiri, atau memahami kasat, maksud tujuan dari sembahyang. Misalnya sholat itu apa sih tujuannya, kenapa jadi harus sholat, kenapa sambil berzikir sambil mengingat, memahami itu, sambil memahami bagian-bagian yang sudah bagian dalam daripada ajaran syariah itu. Kenapa saya harus berzakat, kenapa harus saya bersedekah, apa hikmah dibalik sedekah ini, kenapa sedekah ini apa tujuannya gitu. Ini adalah berpikir bagian dalam daripada pemahaman agama atau kesyariahan itu sendiri, bagian dalam atau syariah batinnya sudah. Yang ketiga adalah orang yang tafakkaru sa'atin khairun min ibadati afasanatin atau alfa amin. Dia lebih bagus beribadah daripada 1000 tahun. Yaitu kelompok ini disebut dengan orang yang fi ma'rifatillahi ta'ala, yakni orang yang ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mampu memahami semua ibadah-ibadah kewajiban yang dia laksanakan. Semua itu, dibalik dari semua itu dia dapat merasakan dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, awlil makna jalalullah. Jadi sampailah dia jazbahnya ditarik oleh Allah untuk merasakan, memahami kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya. Maka kelompok ini, maka sama dia beribadah tafakkaru sa'atin atau tafakkaru sa'atihi fiha khairun min ibadati, maka lebih bagus daripada ibadah bukan hanya sekedar sab'ina sanah, tetapi adalah walakinna fi ilmi ma'rifatillah fi min hadisin sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati alfa amin, 1000 tahun au ahsanulahu,
atau lebih bagus daripada itu lagi, mungkin lebih 1000 tahun. Inilah yang disebut-sebut oleh di dalam hadis Nabi SAW, ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu beramal soleh, mereka itu berzikir tapi malaikat tidak mengetahuinya. Nah, inilah di antara kelebihan daripada orang-orang yang melakukan zikir sir itu, atau zikir yang menggunakan relung hati di basirahnya, itu utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum.